semuanya, welcome to Beamer Talk, Beaming for Beamers. Hari ini gue lagi ada di Beamer Room, yaitu sebuah showroom mobil bekas atau kita bisa bilang tempat jual belinya mobil bekas kali ya. Tapi di sini spesialisnya adalah mobil-mobil BMW. Nah, di sini itu ngejual berbagai bentuk unit, mulai dari yang rare item sampai dengan tipe terbarunya. Nah, topik konten kita hari ini adalah mobil BMW apa sih yang paling cocok buat para pemula. Nah, kalau untuk pemula itu kita butuh dengan harga yang terjangkau lah ya. Nah, maka dari itu nanti hari ini kita akan ngebahas tentang BMW yang cocok untuk para newbie. Nah, setelah ini kita akan ketemu sama teman kita, Alif dari tim Beamer. Kalau gitu langsung aja kita keliling-keliling yuk. Halo Alif, apa Riz. kabar? Gimana? Baik. Oke. Nah, teman-teman di Beamer, ini nih yang bakal nemenin kita keliling-keliling hari ini buat nyari tahu apa sih mobil yang cocok buat para pemula tadi. Karena tadi gue udah jelasin nih ke mereka kalau misalnya topik konten kita hari ini tuh tentang BMW yang cocok buat pemula. Oke, berarti mungkin gue di otak gue udah ada nih pilihannya nih, ada dua. Cuman sebelum ke sana, gimana kalau kita keliling-keliling dulu nih? Nah, bener banget. Gue pengen lihat-lihat dulu ada mobil apa aja nih di sini. Betul, kebetulan stok kita nih, kalau bisa lihat kan nih, lagi banyak banget nih yang bagus-bagus. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Yang klasik dulu kali ya? Boleh, Ada nih. oke, Yuk, boleh. Lihat sini. Nah, Riz, ini gua kasih tunjuk mobil yang pertama bakal gua kasih tahu, yaitu yang klasik nih, itu E30 318. Enggak nih, mobil ini tuh pernah ada di film apa nih? Pokoknya hits waktu itu. Ini gue cukup familiar sih. Ini pasti dikenal waktu zamannya film Catatan Si Boy. Betul banget. Oh, Ini tuh iya. mobil tuh konsepnya 80-an deh. Oke. Kelihatan kan dari bentuknya, dalamnya. Mungkin lu bisa lihat dalamnya nih. Jadi kayak ini tuh anak kuliahan atau anak SMA zaman dulu tuh ganteng banget ya pakai ini mobil gitu. Iya. Ini konsepnya juga apa namanya? Ini original BMW E30, tapi kayak di trim dikit lah pakai yang tuh ada logo-logo M Sportnya. Oh iya. Jadi lebih keren lah. Iya. Oke. Gitu. Nah, sekarang ini kan yang klasik, gue bakal kasih tunjuk yang lebih mudanya lagi lah. Lebih muda ya. Nanti jadi naik satu tingkat. Oke. Oke, yuk kita ke depan ya, ada di depan mobilnya. Oke, siap. Tadi tuh udah bahas kode body E, sekarang kita masuk yang lebih mudanya lagi, yaitu BMW 520i F10 LCI. Gitu. Oh, LCI. LCI Iya. itu apa sih? Mungkin kalau misalnya di BMW itu LCI kepanjangannya adalah Life Cycle Impulse. Kalau lu bingung atau para Beamer bingung, kalian itu bisa mengartikan LCI itu facelift. Oh. Tahu dong, facelift. Tahu. Mungkin kalau seri 5 ini, mungkin nanti editor bisa kasih scene-nya. Kalau LCI itu bentuknya kayak sebelumnya kayak itu loh, ntar masuk VT-nya. Nah ini sebelum LCI, sebelum facelift. Oh, ini sebelumnya LCI. Betul, gitu. Ini tuh ya BMW yang nggak tua, tapi nggak muda banget di tengah-tengah lah. Ini juga range-nya itu sekitar 370-an juta lah. Kalau tadi tuh yang E itu, harganya itu sekitar 160-an. Oh, beda jadi sih kayak ya. yang paling affordable, paling tengah-tengah. Nah, setelah ini kita bakal bahas yang lebih tingginya. Lebih tingginya. Oke. Ada di belakang mobilnya? Oke, ada. Kita langsung ke sana aja? Langsung ke sana. Oke, Yuk, siap. lihat yuk. Let's go. Nah, ini ada mobil terakhir nih. Tadi ada dari E, F, sekarang ke G. Ini G05, BMW X5, X-Drive 40i. Gitu, Riz. Jadi ini tuh, lu udah lihat lah, lu bisa lihat lah. Ini kan lebih modern. Modern. Nah, ini tahun berapa, Liv? Ini tahun 2019. Oh, baru. Baru. hitungannya Jadi ya. 2019 itu pertama kali X5 yang kayak gini tuh muncul di Indonesia. Oh. Jadi ini generasi pertama G05-nya. Oke. Jadi ini harganya sih di sekitaran 1,2 M lah. Jadi kayak masih tinggi harganya, cuman worth it lah karena kan teknologinya udah bagus, lampunya udah canggih, BMW laser light, terus juga yang 2023-nya sih udah LCI. Oh, jadi ini belum? Belum, ini pra LCI. Oke. Gitu, Riz. Nah, dari tadi kan kita udah keliling nih, Liv, lihat-lihat mobil yang menarik di sini. Sekarang kita pengen ngebahas tentang topik kita di konten hari ini. Oh, yang tadi tema tadi itu ya? Iya, BMW yang cocok buat para pemula dan harus affordable ya, Liv. Oke. Kira-kira ada apa nih unit di sini yang cocok sama topik kita hari ini? Gua ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan. Mobilnya ada di belakang. Oke, Betul. jadi kita langsung ke belakang? Mending kita langsung ke belakang aja buat cek unitnya. Oke. Yuk, kita ke belakang.
Jadi gimana nih Liv, buat topik kita hari ini ada mobil Ya. apa aja nih yang cocok? Gua punya 2 di stok Beamer Room ini. Mobil, kita langsung ke depan mobilnya aja, karena mobilnya udah di samping kita. Oh, Ini dia oke. nih, kita ke tengah-tengah yuk. Oke, let's go. Ya, ada 2 mobilnya. Yang pertama ada E36 320, ini tahun 97. Oke. Ada kakaknya nih, ini lebih muda. Oh, Ini E46 oke. 325 tahun 2001. Gitu. Oke. Jadi gimana nih, mau yang mana dulu nih yang kita bahas dari 2 ini? Kita bahas yang lebih tua dulu kali ya. Oke, boleh. Oke, ini- Senior duluan ya. Betul, oke. Oke. Ayo langsung Oke. kita bahas, gua kesana ya. Oke. Jadi kita mau mulai dari mana nih, Liv? Kita mulai dari depan dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin Riris bisa lihat nih. Ini tuh mobil kotak banget. Iya ya, kotak-kotak gitu ya Karena semuanya. ini muncul pertama kali di Indonesia tahun 97 nih. Yang ini nih. Oh, Yang ini. pertama kali di Indonesia. Oke, Gitu. Sebelumnya oke. udah ada tapi nggak masuk di sini. Oke. Bisa kita lihat nih. Apa ya? Dari lampunya ya. Kita lihat nih lampunya kotak. Mulai dari sen, lampunya kotak, grillnya Grillnya nih. juga Ini ya. ikonik banget. Ini udah pasti seri 3, grillnya kotak banget. Oh, ciri khasnya itu? Ciri khasnya ini. Oke. Jadi E36 ciri khasnya semuanya serba kotak. Kita kan. Terus juga bumper bawahnya. Ya oke, lihat ya nih. Bumper bawahnya juga Oke, ini ya. sangat kotak. Mungkin kalau BMW yang sekarang udah nggak ada yang sekotak ini. Oh. Karena ini pada zamannya. Pada zamannya itu mobil ini sporty banget. Gitu. Biasanya yang pakai lah anak sekolahan, anak kuliah. Biasanya pakai mobil ini nih. Terus mulai dari lampunya juga masih pakai bohlam. Terus habis itu apa lagi yang bisa kita bahas ya? Mungkin bawahnya ya. Bumpernya nih juga lampunya juga ada fog lampnya. Dan biasanya nih anak-anak kalau para Beamers kalau biasanya nyari mobil ini biasanya bodi kitnya diganti. Oh, gitu dimodif ya. Iya betul. Digantinya Oke. juga part BMW tapi yang performance-nya Oh. gitu. Itu tuh kayak sportinya gitu deh. Mungkin kalau di Jepang ada kayak TRD Sportico-nya, Oh, iya, ada iya. Mugen-nya. Oke, Kalau oke. BMW itu M performance-nya. Oke. Begitu. Nah, sekarang Oke. kita udah lihat bagian depan, kita masuk ke bagian samping kali ya. Oke, boleh. Kita Oke, langsung lihat ke kita lihat samping ke sana ya. ya, oke. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sampingnya nih, Riz. Oke. Kita bahas dari velgnya dulu deh, bannya. Oke. Oke, ini tuh velgnya ring 16 memakai ukuran 225 per 50. Oke. Ini lu bisa tahu nggak nih, ini original bukan nih? Ini aduh. Apa ya? Ini tuh part originalnya. Oh, ini ori. Nah, gue pribadi kalau misalnya mau ngambil ini, gue lebih suka semuanya fully original. Oh. Kalau lu gimana, Riz? Mending original atau diganti-ganti dikit? Mungkin gua akan ganti-ganti dikit sih. Oh, oke. Iya. Yang sesuai lah ya. Iya. Nah, terus masuk ke fendernya juga. Oke. Ini tuh fendernya agak kebuka dikit buat nutupin ban biar nggak keluar Oh. banget. Biar fit lah. Kalau lihat dari samping situ, fit Iya kan? ya. Iya Jadi kan? rata Iya, gitu ya. betul. Biar lebih- I see. Lebih bagus lah gitunya. Terus lihat dari bodi sampingnya juga nih. Ayo kita masuk ke sini. Masuk sini yuk, yuk. Ini ada sennya juga nih yang masih tahun 90-an banget ya pokoknya. Sangat iya. apa ya? Klasik banget ya pokoknya. Oke. Terus juga spionnya juga belum pakai yang apa namanya? Sennya ya. Biar Yang ada. apa ya? Biar klasiknya itu dapat banget nih pokoknya. E36 ini pokoknya tahun 90-an banget. Dan warnanya ini sama kayak warna body, warna spionnya. Biasanya kan iya ya. mobil zaman sekarang kan Mantap. udah beda kan ininya sama warna body. Kalau ini masih sama banget. Nah, kita mundur lagi ke belakang. Ini juga pintunya masih pakai kunci yang di begini bisa. Oh iya, manual Iya, ya. Yang dipencet juga bisa. Oh, Itu juga ada partnya oke, lah. oke. Kalau E36 gini sih part-part di bengkelnya tuh pokoknya banyak banget ya. Pokoknya buat para Beamers nih kalau misalnya buat pemula-pemula banget, ya kalian bisa nyari-nyari partnya tuh dimanapun. Karena ini banyak deh partnya. Gampang ya Gampang, berarti ya? gampang banget. Cocok banget nih sama tema kita hari ini Betul ya. banget, overdouble ya pokoknya. Terus kita masuk ke bagian sini nih, mundur lagi dikit. Nah, ini tuh ciri khasnya seri 3. Ini kan kita bahas 320 kan, berarti otomatis seri 3. Ini tuh melengkung, ini khas banget. Jadi ciri khasnya dia ini akan selalu melengkung gitu? Iya betul. Oh. Sampai yang modern pun, Oh, yang paling oke, barunya. oke. Pasti ini sisinya selalu kayak begini untuk seri 3. Kalau untuk seri 5 dan lain-lain tuh ada ciri khasnya sendiri. Oh. Tapi itu kan itu di luar pembahasan. Oke, ya. Nah, kita udah bahas bagian samping. Kita langsung bahas ke bagian ke belakang aja kali. Belakangnya, oke. Yuk sini Oke, mari. lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Ayo. Oke. Jadi bisa di sini, Oke, gue di sini. oke siap. Nah, ini adalah penampilan belakangnya E36 yang sangat ikonik. Biasanya sih harusnya sering lihat di jalanan nih. Enggak. Cukup sering lihat sih. Iya kan? Iya. Oke. Nah, belakangnya itu sama kayak depannya, sama kayak
semuanya ada pokoknya, kotak-kotak. Ngotak-ngotak ya Betul dia kan? ya. Oke. Lampunya, lampu kanan lampu sennya, lampu remnya, pokoknya semua serba kotak sampai bodinya. Terus body kit bawahnya juga kotak. Terus juga ya ini pokoknya sangat E36 banget ya pokoknya. Terus biasanya kalau misalnya Riris bingung nih, kan ini kan 320. Nggak ada logo ini. Iya, Ya ini kan? kenapa sih kosong kan biasanya Polos ada ya tipenya gitu. Nah, biasanya itu orang-orang yang beli ini nih, biasa suka dicabutin biar lebih klasik Oh. gitu. Ini kayak lebih keren, warnanya lebih keluar. Ini kalau di bawah matahari banget sih warnanya bagus banget sih ini. Gitu. oke, Terus juga oke. bagasinya juga cukup oke ya buat harian, karena kan biasanya makin itu anak kuliahan. Ya paling bawa tas itu kan juga bisa di dalam kan. Benar. Nggak bawa barang-barang banyak gitu. Ya mungkin para Beamers juga pada sering lihat di jalan ya, mobil-mobil kayak gini nih banyak di jalan, cuman biasanya yang kondisinya rapi itu jarang. Ini termasuk yang rapi nih. Tuh, semuanya pokoknya bodinya bagus deh. Gitu. Nah, sekarang kita bahas interiornya deh. Nah, iya, gue Ini- penasaran nih sama dalamnya kayak gimana. Betul, oke. Oke. Langsung ke bagian dalamnya ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil E36. Gimana, Riz? Lu merasa flashback nggak? Iya sih ya. Gue notice sesuatu nih, ada yang mau Kenapa? gue tanya. Boleh, silakan. Buat area instrumen tengahnya ini, kenapa ya ngarahnya tuh kayaknya ke driver banget gitu? Oh, pokoknya ini BMW itu sampai sekarang itu sangat mengedepankan driver experience. Oh. Jadi tuh ini biar gampang. Misalnya gue nyetir nih ya. Jadi kalau misalnya mau ganti lagu, mau ganti AC, misalnya gue sendiri aja nyetirnya, jadi biar gampang. Oh, I see, I BMW see, sampai ya. BMW modern tuh seingat gue kayak gitu. Oh. Semuanya tuh kebanyakan madepnya ke sini. Jadi sini kayak agak kosong gitu. Iya, ini Betul. rasanya kayak kosong. Jadi kayak pokoknya nih si BMW ini ngebuat buat si driver ini pokoknya senyaman mungkin, seenak mungkin, pokoknya pakai mobilnya biar puas lah pokoknya gitu. Oh, oke, Gitu. oke. Terus juga kita bisa lihat nih bahan-bahan apa namanya, interiornya juga udah mewah ya buat zamannya. Bukan klotok-klotok loh. plastik abal-abal ya. Betul sekali. Betul. Itu kayak udah empuk-empuk, AC juga hitungannya udah dingin. Ini mobil 97 inget kan tadi? Oh iya. Sebenarnya dia udah tua ya. Dual zone. Oh. Gila, AC dual zone loh ini. Pada zamannya. Pada zamannya keren karena misalnya ini kedinginan, ini kepanasan, apa lu kedinginan, gua kepanasan, bisa. Jadi lebih personal ya, betul, menurut lebih masing-masing personal. ya. Walaupun belakangnya belum ada. Iya. Nah, ya, Pak. Cuma ini pada zaman ini pokoknya keren banget deh. Terus juga lampunya ini tuh pakai bukan yang di sini. Biasanya kan mobil Jepang di sini ya. Dia lampunya nih kayak kompor. Oh Ya kan? iya. Keren. Mungkin ini kayak unik banget dah. Pokoknya ini mobil kayak gue senangnya ini tahun 90-an banget ya, dapat klasiknya dapat banget. Terus juga bahan Elis. Fabric. Joknya ya, Iya. joknya udah fabric. Nah, karena joknya fabric, para Beamers kalau misalnya mau beli mobil ini, kalian harus ngerawatnya ekstra biar nggak kotor. Biar nggak kotor, biar nggak debuan. Terus atasnya juga nih. Tuh, ini udah kayak mobil baru banget, Res. Karena kalau misalnya mau beli mobil 90-an tuh ngerawatnya tuh harus ekstra ya? banget deh. Pokoknya Oh. kalau beli mobil ini kalian harus sayang sama mobilnya. Gitu, mulai dari mesin sampai kebersihannya gitu. Oke. Terus juga ini udah masih manual, 5 percepatan, ada juga yang matic-nya. Oh, ada matic-nya? Ada matic ya. Oh, Jadi oke. kalau misalnya buat rilis nih, kalau misalnya malas bawa manual, Iya, kalau misalnya bener. mau E36 ada matic-nya. Oh, oke. Tuh, Cuman buat ini- cewek-cewek, Beamers yang cewek-cewek Tuh. bisa milih opsi yang matic-nya. Betul, biar lebih gampang. Terus apa lagi ya? Ini tuh pokoknya Oh, banyak bahasan. mau nanya, Apa? ini tuh apa sih ya? Oh, ini. Nah, kalau ini tuh buat naik turun kacanya. Oh, wow. Oh, iya, Ya, I see. Buat zaman dulu tuh mobil Eropa biasanya kebanyakan di tengah, nggak di samping. Oh, oke. Oke, jadi apa ya? Mungkin biar sekalian gampang semuanya di sini. Drivernya juga nggak apa ya? Biar semuanya langsung di sini semua di tengah-tengah. Oke. Jadi kayak ini termasuk yang unik sih, gue yang suka nih, karena mobil zaman sekarang kan udah nggak ada yang di tengah kan. Iya, benar. Semua kebanyakan di samping. Yes. Jadi itu kacanya. Oh. Dan ini buat tahun 97 kacanya udah elektrik tuh udah lumayan bagus, nggak yang begini nih. Iya, yang diputer ya. Betul. Betul, Udah betul, pokoknya udah betul. bagus banget deh. Oke. Gitu, Riz. Nah, kita udah bahas interiornya, kita tadi udah bahas eksteriornya, kita bahas ke mesinnya deh sekarang. Oke, gue juga penasaran banget nih sama mesinnya Betul. mobil ini. Oke. Yuk kita Kita langsung keluar. langsung aja. Oke, siap. Nah, Beamers,
sekarang ini kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya gue pribadi tuh kurang paham nih, Liv. Oke. Jadi bisa minta tolong nggak sih jelasin tentang mesinnya mobil ini? Oke, ini adalah BMW E36 320 menggunakan kode bodi M50B20. Dan ini tenaga ini 2000 cc, 4 silinder. Oke. Jadi untuk seukuran 320 tuh nggak rewel, kenceng oke juga. Tapi yang pasti para Beamers kalau misalnya mau ngambil mobil ini, kalian harus ekstra ngerawatnya. Mulai dari mesinnya, terus perawatannya, harus ke bengkel. Harus rajin-rajin ke bengkel ya pokoknya. Oh, Gitu. oke. Kalau buat bensin, irit enggaknya tuh gimana sih, Liv? Nah, kalau untuk irit enggaknya sih sebenarnya itu tergantung para Beamers ya. Tergantung kakinya sekolah apa enggak. Ya. Oke, Nah itu, oke. jadi kayak emang harus disayang-sayang deh pokoknya mobilnya. Nah Riz, sekarang kita udah bahas semuanya E36 ini, kita bahas ke adanya. Oke. E46. Oke, siap. Oke. Berarti kita bahas yang lebih muda ya? Betul sekali. Oke. Yuk, sini. Oke Riz, sekarang kita udah ada di E46 325 tahun 2001. Oke. Mungkin dari looks, lu bisa ngebedain nggak apa yang tadi, E36? Kalau dari yang gue lihat ya sekilas mungkin bedanya ini lebih ke bulat-bulat ya. Kalau Ya. yang tadi lebih ke kotak-kotak. Betul. Ini karena ya udah terbarunya dari yang sebelumnya, jadi dibikin lebih ke elegan, modern, sporty. Kalau E36 tuh mungkin lebih ke sporty aja kali ya. Nah ini tuh lebih modern. Dari lampunya juga, walaupun dalamnya masih bulat ya. Yang E36 juga bulat, tapi luarnya tuh lebih apa ya, lengkung-lengkungan lebih ada lah. Oke. Terus grillnya juga tadi E36 tadi itu kan kotak banget. Ini tuh udah ada lengkungannya juga. Oh. Terus body partnya juga ada lengkungan-lengkungan, udah nggak kotak banget deh, gitu. Nah, kalau yang ini tuh LCI nggak sih, Liv? Oh bukan, Oh, bukan. kalau ini pre LCI. Karena kok M46 ini mulai LCI di tahun 2004 atau 2005 kalau nggak salah, gitu. Oke. Mungkin Riris ngehnya kenapa ini LCI karena lampu sennya kali iya, ya. benar. Karena benar. yang sering banyak di jalanan emang yang banyak kan udah LCI. Yang tadi kita udah jelasin tuh yang LCI kan. Yap. Jadi lampu sennya itu lebih, kalau yang faceliftnya yang LCI itu lampu sennya lebih agak naik, dia tuh masih agak di bawah. Oh, oke, oke. Jadi ini masih peralihan dari E36 ke M46. Makanya 2001 kan. Nah, ini kita udah bahas depan. Kita langsung bahas sampingnya kali ya. Oke. Yuk, siap. sebelah sini. Oke. Nah, Riz, sekarang kita masuk ke bagian sampingnya nih. Oke. Nah, kalau Gimana, gue gimana? lihat, ini velgnya pasti nggak ori dong ya? Nah, betul. Ini yang ada di stok kita ini, velgnya nggak ori, udah diganti. Oh, Dan oke. ini untuk ukuran bannya itu, ini ring 18, lumayan lebih gede dibanding E36. Oh, ya, gitu ya. ya. Cuman gue pribadi sih, kalau misalnya mau ngambil M46, gue sih lebih suka semuanya fully originally. Oh, tetep ya, mau Betul. full ori ya? Full ori itu lebih gimana gitu ya, lebih oke lah. Terus ini juga udah ada kaliper remnya, Ya. lebih sport lah pokoknya. Udah lebih upgrade-nya banyak banget dari yang sebelumnya. Cuman dari sisi bodi samping, ini fendernya juga sama, yang biar rata ban. Terus juga ayo kita masuk ke sampingnya lagi deh. Oke. Sennya juga masih sama, tarik garis juga masih sama. Terus ini lebih gendut nih, Iya. ya kan? Ha-ha. Terus juga warnanya juga masih sama nih. Ini tipikal tahun mobil 90 2000-an deh. Warna cat itu sama sama bodinya. Terus juga sampingnya, pintunya. Nah, ini dari originalnya udah ada tombol ininya nih. Mana ya? Kunci kayak gue pegang kuncinya deh. Mana tuh? Nah, udah ada pencetannya nih. Oh. Begitu. Bisa juga begini. Bisa manual, bisa remote ya? Betul ya. Nah, terus juga masuk ke bagian samping. Ini yang tadi gue bilang. Sama kan? Oh, iya yang sama kayak tadi ya. Betul. Terus ini juga chrome, lebih elegan. Nah, ininya warnanya chrome, begitu. Nah, kita udah bahas bagian samping semua nih. Kita langsung bahas ke bagian belakang ya. Oke, kita lanjut bahas Yuk. bagian belakang. Sekarang kita ke bagian belakang dari M46 325 ini. Oke. Oke. Mungkin Riris nggak sih perubahannya ada di mana sama E36? Ada di Lampung nggak sih, Alif ya? Ya, betul banget. Perubahan dari E36 ke 46 ini ada di lampunya. Yang tadinya E36 tuh kotak banget di sini, ini tuh hilang di sininya, digeser ke oke, samping. oke. Oh, Iya, jadi iya, perubahannya iya. ada di situ. Dan belakangnya sih emang sebenarnya nggak berubah banyak ya, masih agak kotak. Cuma nanti yang facelift-nya atau LCI-nya di 2004, M46 ini udah berubah. Udah agak bulat deh pokoknya. Oke, oke, Gitu. oke. Sama ada lagi. Apa lagi tuh? Kayaknya gue ngelihat tadi di E36 ini tuh nggak ada ya? Apa sih ini? Oh ini ya, ductile Iya. ini namanya. Oh, ductile. Nah, oke. biasanya itu para Beamers, buat owner M46 nih, ini biasanya selera nggak selera sih.
biasanya bisa dilepas, biasanya atau enggak dipasang. Oh, Gitu. Jadi oke. mungkin owner sebelumnya dia lebih suka dipasang. Oke. Tapi emang dari sana sih udah dapet. Gitu. Jadi ini mungkin bisa selera ya buat para Beamers mau dipasang atau enggaknya. Gitu. Oke, sekarang kan kita udah ngebahas semua interiornya nih. Betul. Gue penasaran sama interior. Betul. Ini kan tadi kita ngebahas eksterior, kita mau ngebahas interior. Gue Dalamnya ya. penasaran sama interiornya. Oke. Bisa Yuk, langsung? kita langsung lihat dalam. Oke, Riz, sekarang kita udah ada di dalam M46 ini nih. Gimana, Riz? Oke. Kalau lu nggak banyak nggak perubahannya? Kalau dari yang gue lihat sih ini lebih elegan ya. Mulai Betul. dari ada panel-panel kayu, Betul. terus joknya juga udah kulit ya ini ya. Iya, betul banget nih, udah kulit. Lebih bagus lah dibanding E36. Mm-mm. Terus juga pada zamannya ya, ini tuh udah digital tuh udah oke banget, Riz. Karena tadi kan masih yang kompor tuh. Oh, yang puter-puter. Betul, ini udah iya. digital, ini udah oke banget lah, udah bagus banget. Terus juga ininya panel kayu. Yes. Terus betul. ini juga apa ya, lebih modern daripada yang tadi nih, buat buka-bukaannya. Oke. Gitu. Terus begitu juga kulitnya, apa namanya, kulit setirnya. Sama duduknya sih lebih enak gak sih lu? Lu merasa lebih enak gak duduknya? Lebih nyaman sih. Daripada yang tadi ya. Iya. Nah, terus habis itu juga ini juga apa namanya, masih sama nih BMW banget ciri khasnya, tetap ke driver walaupun ini agak turun dikit ya Iya, dibanding ini yang nggak tadi. sekosong yang tadi ya. Betul lah. Sama ininya nih, speedometernya nih. Ya sebenarnya nggak banyak berubah ya dari E36, cuman ini gue lihat sih kayaknya ini lebih modern, lebih banyak digitalnya. Ini juga ini tanda pintu belakang kebuka, entah ada pintu samping kebuka, ada tandanya juga. Oke. Jadi lebih modern dibanding E36. I see. Begitu. Oke, oke. Nah, kita udah bahas interiornya. Mending kita sekarang langsung masuk ke bahasan mesin, Mesin, oke. dari M46 ini. Oke. Oke, yuk langsung keluar. Let's go. Oke, Riz, sekarang kita ada di bagian mesin dari M46 ini. Oke. Mungkin lu juga belum terlalu paham banget nih ya. Iya, bener Tapi banget. harusnya lu nge sih, apa aja perubahan dari E36 ke M46 ini mesinnya. Secara sekilas mungkin ya, gue ngeliat kalau yang ini lebih rapi ya, Liv ya? Ya, betul banget. Ini penempatan mesin itu lebih rapi. Oh. Gitu. Dan ini juga udah ada covernya, ada tulisan BMW juga, lebih apa ya, lebih elegan lah gitu ya. Terus juga mobil ini tuh menggunakan kode mesin M25B25. Jadi itu tenaganya itu 2500 cc dan 6 silinder. Kalau tadi itu 4 silinder. Yang jelas ini lebih kenceng. Oh, Gitu. iya, iya. Ini kan karena ini 325, itu tuh spek paling tingginya dari M46. Oh. Jadi otomatis kalian para Beamers kalau misalnya mau milih mobil ini, kalian harus ekstra banget ngerawatnya. Ini pakai banget deh pokoknya, lebih dari E36-nya itu. Karena ini mesinnya mesin gede, tapi ini untuk ukuran para pemula ya nggak terlalu ribet sih karena bengkel ada di mana-mana gitu. Nah, gimana Riz? Setelah kita membahas kedua mobil ini, ada yang bingung dari lu? Mungkin dari tadi kan kita udah ngebahas dua mobil ini secara general ya. Betul. Kayaknya gue perlu apa ya, tanggapan yang lebih expert gitu. Oke. Nanti setelah scene ini kita bakal dengerin apa kata Mr. Beamer. Itu dia expert banget tentang BMW. Oh, Nanti dia oke. akan ngejelasin gimana caranya memilih BMW untuk pertama kalinya. Oke, cocok banget Oke kalau ya. gitu. Berarti Oke. kita langsung masuk ke Mr. Beamer. Halo Bimar, gua Mr. Bimar. Gua pengen ngasih tahu 3 tips and trik buat lo semua yang pengen terjun ke dunia BMW pertama kali buat mobil pertama lo. Tips yang pertama adalah ketika lo memilih mobil, lo pastiin mobil lo itu bebas tabrak sama bebas banjir. Karena kalau udah bekas banjir atau ada nabrak, ya pastinya mobil udah nggak ada harganya lagi. Tips yang kedua adalah jangan lu maksain budget lu beli mobil BMW yang paling murah, kalau bisa yang paling seger, tapi disesuaikan sama budgetnya. Jadi jangan lihat murah, habis itu lu beli, akhirnya lu banyak kebaikan. Untuk yang ketiga, gua pingin sebelum lu beli itu, lu cek engine-nya, lu cek gearbox-nya, lu cek elektriknya, lu cek sensornya, lu cek AC-nya, lu cek kaki-kakinya. Tapi yang namanya lu beli mobil second, itu pasti ada kurangnya. Setidaknya lu meminimalisir untuk restorasi atau peremajaan part dalam BMW baru lo itu. Oke, itulah 3 tips and trik dari gua Mr. Bimar. Semoga lu nggak salah dalam membeli dan memilih mobil pertama lo, yaitu BMW.
pastiin juga di bengkel yang tepat ketika lo perbaikan yang jujur. Sebenarnya main BMW itu tidak murah, tidak mahal. Thank you. Salam Bim. Gimana Riz, setelah mendengar penjelasan dari Mr. Beamer, lo sudah mulai paham belum? Gue jadi lebih paham sih. Di awal Oke. kita udah ngebahas secara general ya yang lo jelasin tadi, terus ditambah dengan penjelasan dari Mr. Beamer, gue jadi lebih ngerti sih. Oke. Gue harap para Beamers juga udah bisa nih nentuin pilihannya buat mobil apa sih yang cocok buat mereka-mereka para pemula yang pengen terjun ke dunia BMW. Oke, betul banget. Nah, untuk para Beamers juga kalau mau cari BMW lainnya, bisa datang ke Beamer Room di Jalan Bendi 3, Tanah Kusir. Nah, sekian buat konten kita hari ini. Thank you banget ya, Liv, Siap. udah nemenin keliling-keliling dan jelasin macam-macam. Oke, siap. Gue Riris dan Alif pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.